Shalom. Apa kabar saudara? Luar biasa, puji Tuhan. Ya, juga shalom bagi saudara yang ikut ibadah melalui live streaming. Terima kasih kepada Pak Gembala yang memberikan saya kesempatan menyampaikan firman Tuhan. Tema gereja kita tahun ini adalah tahun, jangan bilang tahun kuda saudara ya. Gereja kita ini tahun Revival of Love. Ya. Sehingga tahun ini adalah the year of Revival of Love. Ya. Ini sesuai dengan tema GBI. GBI tahun ini temanya the year of Revival. Ya. Tapi kita temanya ditambah love. Ya. Karena memang kasih itu adalah ajaran pokok dari kekristenan. Bahkan kalau Alkitab ini mau diperes menjadi satu kata, Alkitab yang tebal, yang ada 66 buku itu, ya, kalau diperes itu cuma satu kata, namanya kasih, love. Ya. Dan bulan ini juga, saudara sekalian, ya, tema bulan ini adalah Revival of Faith atau Revival of Christian Faith. Ya. Saudara-saudara sekalian, Revival of Love sama Revival of Faith itu tidak bisa dipisahkan, tidak bisa diapain? Nggak bisa diseparated, nggak bisa dipisahkan. Dia menyatu, dia satu pondasi, satu kebajikan utama yang dalam kehidupan rohani ya, yang nggak bisa dipisahkan sama sekali, mutlak. Tapi Pak, iman di tengahnya ada pengharapan kasih. Betul, iman, pengharapan, kasih. Tapi yang terbesar di antara tiga itu adalah kasih. Ya. Iman bisa ya di bumi ini, tetapi nanti di kekekalan sudah tidak ada lagi. Nubuat berakhir, bahasa roh berhenti, pengetahuan sudah tidak ada lagi. Tapi yang tinggal adalah kasih, never fail. Ya. Jadi saudara sekalian, iman itu tidak bisa dipisahkan dengan kasih. Jadi punya hubungan dekat, ya. Hubungannya erat, tidak bisa dipisahkan. Itu seperti dua sisi mata uang. Ya. Kalau salah satu diabaikan, tidak berlaku. Ya. Amin saudara sekalian. Dan ingat, Allah itu adalah kasih. Ya. Allah itu adalah kasih. Kita harus pahami. Yohanes, murid dari Tuhan Yesus, guru agung kita itu, dia bilang, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab, alasannya apa? Kalau tidak mengasihi, tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi, bicara soal iman, ya, kita mengenal Allah yang kasih. Kalau saudara nggak mengalami kebangkitan kasih, ya, berarti ada sesuatu yang masalah dengan iman saudara. Sebab Allah kasih, barang siapa tidak mengasihi, tidak mengenal Allah. Kalau dia mengasihi, dia mengenal Allah. Allah itu adalah kasih. Makanya, kalau seorang tidak mengasihi saudaranya seiman, ya, berarti dia tidak mengenal Allah. Karena Allah mengasihi semua orang. Bahkan terjemahan lain mengatakan Allah maha kasih. Jadi kalau kita tidak mengasihi, tidak mengenal bahwa Allah itu maha kasih. Mengasihi yang baik, orang jahat dikasih hujan. Amin saudara sekalian. Baik nggak baik, Tuhan baik. Ah, itu luar biasa. Jadi kalau seorang tidak mengasihi dan tidak baik hati, 1 Yohanes 4 ayat 8, firman Allah yang hidup, hal itu menyatakan bahwa dia tidak mengenal Allah, sebab Allah kasih. Firman Allah yang hidup, 1 Yohanes 4 ayat 8. Jadi jikalau seorang tidak mengasihi dan tidak baik hati, firman Allah yang hidup, itu menyatakan, membuktikan dia tidak mengenal Allah. Makanya kalau saudara jahat, jangan-jangan itu dia bukan orang Kristen yang mengenal Allah, Elohim Yahweh dengan benar. Ayatnya jelas, tidak usah ditafsirkan. Jadi saudara sekalian, Allah itu kasih tidak bisa atau tidak boleh diragukan. Yang amin cuma sisi sini nih. Allah itu kasih tidak bisa diragukan. Amin. Karena begitu besar, ini nih. Karena begitu besar, ini nih saudara ya. Karena begitu besar Allah mengasihi, atau karena begitu Allah mengasihi dunia ini sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang atau barang siapa percaya kepadanya tidak melainkan beroleh hidup. Jadi jelas bukti bahwa Allah mengasihi, dia mengaruniakan anak tunggal. Kasih itu kata kerja. Maka terjemahan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar Allah mengasihi, kata kerja. Karena begitu Allah mengasihi, atau terjemahan lain, karena Allah sangat mengasihi dunia ini. Itu kata kerja, aktif, melangkah, melayani. Itu kata aktif. Jadi Allah itu mengasihi dan menggunakan kata kerja. Kemudian kalau suruh baca, ya, mengaruniakan, kata kerja, mengaruniakan. Mengutus. Ya. Ayat 9 dari Yohanes 4,
Dan inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya. Siapa namanya? Yang tunggal anaknya? Yesus ke dalam dunia. Supaya tujuannya kita hidup olehnya. 1 Yohanes 4 ayat 9. Itu tidak perlu ditafsirkan. Orang awam pun yang tidak belajar teologi pasti memahaminya. Allah mengasihi dibuktikan dengan mengutus anaknya yang namanya Yesus Kristus, itu anak itu tunggal ke dalam dunia. Kalau Yesus tidak datang, mati di kayu salib menebus kita, semua saudara tanpa kecuali, mau yang ganteng, mau yang tidak ganteng, meluncur masuk neraka. Masuk neraka nggak sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun, tetapi selama-lamanya Tuhan mau menghindarkan kita dari kebinasaan. Makanya barang siapa percaya, iman, tidak akan binasa. Luar biasa tuh. Amin saudara. Khotbah saya sebenarnya intinya itu. Jadi saya tutup dalam doa. Amin saudara ya. Haleluya. Jadi faith and love tidak bisa dipisahkan. Saya waktu lihat judul tema 2026, kemudian di Januari kita mulai dengan revival of faith, sangat benar. Katakan sangat benar. Kalau saudara nggak punya iman yang benar, nggak punya kasih yang benar. Ada orang ya, baik, kita nggak tahu baiknya itu ada kepentingan, ada udang di balik bakwan. Kalau udang dibalik jadi ngadu. Udang dibalik jadi ngadu. Itu ada kepentingan. Makanya kalau orang baik hanya ada kepentingan, berarti orang yang tidak. Orang baik kelihatannya baik, tapi karena ada kepentingan, berarti orang. Saya ulangi lagi saudara, biar paham nih dasarnya. Baik, tapi ada kepentingan, berarti itu orang itu tidak baik. Karena baik hanya ada maunya. Di sini nggak ada ya, baik cuma ada maunya. Jangan angkat tangan. Iya Pak, saya kalau baik itu karena ada maunya. Ada udang di balik batu kek, lempeye kek. Jangan begitu, apalagi suami istri. Ya, istri baik kalau tanggal 1-2 baik sama suaminya. Itu berarti ada kepentingan. Kalau tanggung bulan begitu dia empet banget lihat suaminya. Saya tani suami nih, ganggu gua mulu, gaji kagak gablok. Istri yang seperti itu bertobat kalau perlu. Yang dibilang dibaptis ulang ya, bertobat kalau perlu, belajar firman. Jangan hanya ada kepentingan baru baik. Sama, suami juga begitu. Kalau ada kepentingan jadi baik. Deh suami kayak begini gimana ya? Di sini nggak ada ya? Nggak ada yang angkat tangan ya saudara. Haleluya. Nah pertanyaan penting, ya, ini Pak Gembala sudah menyampaikan. Saya hanya emphasize. Mengapa perlu revival of love? Saya mencatat minimal ada 2 yang saya pelajari. Mengapa perlu revival of love? Matius 24 ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, dosa, kejahatan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi baca saudara itu tuh. Dingin. Saudara tahu nggak? Kalau dingin sayur asem enak nggak? Anyep. Orang Tionghoa kalau makan itu anget-anget. Panas kalau perlu. Mulutnya sampai melepuh saudara ya. Kasih kebanyakan orang, termasuk kasih kebanyakan orang Kristen menjadi dingin. Itulah perlunya revival of love. Amin saudara sekalian. Kalau enggak gereja, rumah tangga, masyarakat, kalau dingin, gini aja tuh, curiga aja tuh. Siapa nih ya? Wah, muka badak datang deh. Deh gimana ya? Itu kasihnya dingin. Kalau kayak begitu saudara sekalian, harus ada kebangkitan atau kebangunan rohani. Amin saudara sekalian. Yang membuat kasih itu hangat. Menggebu-gebu. Amin saudara. Terjemahan lain, kasih semakin tawar, semakin pudar, semakin luntur. Bahkan banyak orang tidak dapat mengasihi lagi. Dalam rumah tangga, dia nggak bisa lagi mengasihi istrinya. Kalau dulu, mengasihi istrinya sampai diuber-uber. Saya waktu senang sama ini, di WC inget dia, buset deh. Lagi belajar, saya kan nggak mau prestasi saya rendah. Inget dia, bagaimana gua hafal. Pangeran Diponegoro lahir tahun berapa ya? Perangnya ke tahun berapa ya? Inget dia. Tanggal lahir gue inget banget dia tanggal berapa begitu ya. Mau ini inget, ya, saya menyatakan diri, ya, istilahnya menyatakan cinta. Dia nggak jawab, Bu nggak jawab, dia kasih surat saudara sekalian. Saya cepet-cepet baca di WC gereja, pas dibaca, maaf ya, kita berteman saja. Artinya ditolak. Sakitnya di mana saudara sekalian? Itu rasanya waktu saya di WC itu mau runtuh tuh atap WC. Gitu. Saya bilang, tadinya semangat masuk WC, pas pulang begini aja nih kayak orang kuyuk.
Tapi kalau orang mengasihi, dia berjuang, amin saudara sekalian. Gua kejar terus, sampai ke lubang semut pun gua cari. Tapi karena memang, semangat luar biasa, akhirnya dia luluh. Jadi istri saya, saudara. Jadi saudara sekalian, jangan sampai dingin. Kalau dingin, ya udahlah. Pergi aja deh, keluar kota kayak kemana kayak. Ya. Tapi kalau udah jadi istri, harus dikasihi, amin. Saya dapat dengar begini, nih. Orang yang hidup sama orang yang tidak dia cintai, umurnya lebih pendek 10 tahun. Saya ulangi lagi nih. Ini terutama yang udah menikah. Orang yang menikah sama orang yang dia tidak cintai, hidupnya berkurang 10 tahun. Lihat kiri kanan yang suami istri, pantasan umur gue makin berkurang nih. Saya ulangi lagi ya. Karena waktu saya baca itu, buset deh, ini umur gue berkurang gak ya? Tapi kan gue ngejar dia aja setengah mati gitu. Pasti kan gue mencintai. Tapi berjalannya waktu, dulu kan langsing kayak gitar Spanyol. Kalau nanti dia gemuk kayak gitar bass, gimana ya? Saya nggak percaya nih, kalimat ini argumentatif nggak? Orang yang hidup bersama dengan istri yang dia tidak cintai, umurnya lebih pendek 10 tahun. Cari di ChatGPT, di Google, dimanapun cari. Waktu saya teliti, ini hanya guyonan, humor kali ya. Ternyata saudara sekalian, saya kaget. Kenapa? Ada asumsi, ada pernyataan hidup dengan orang yang tidak dicintai, umur lebih pendek 10 tahun. Bisa begitu. Selidik punya selidik. Ternyata saudara sekalian penjelasannya panjang. Pendekin aja, iya saya pendekin. Jadi ketika hidup sama orang yang dia tidak cintai, tingkat stres meningkat sekian persen. Orang yang mengalami stres kronik, memang secara medis, nah ini udah teruji, udah ada yang meneliti. Orang yang mengalami stres kronik, mengalami depresi kronik, memang lebih mudah kena sakit jantung, kolesterol, diabetes, hipertensi. Bayangin kalau udah punya penyakit yang tadi saya udah sebutin, cepat mati nggak saudara sekalian? Ya, saudara dengerin saya nggak nih ya? Wah hebat ya, ini pendeta apa dokter? Bukan, saya baca doang. Jadi ketika hidup sama orang yang dia tidak cintai, itu stresnya meningkat luar biasa. Sehingga apa? Menyebabkan hipertensi, jantung deg-degan mulu sebab apa? Waduh, ini gimana ya? Gua nggak kedemen begini ya. Itu penyakit lain. Akibatnya memang dia lebih tidak sehat, lebih mengalami kecenderungan sakit. Kalau orang cenderung mengalami sakit pasti lebih cepat. Semangat banget ini belakangnya. Gitu saudara sekalian. Lah Pak gimana? Saya sudah terlanjur menikah dengan orang yang saya tidak cintai. Waktu saya renungkan gitu gimana? Kalau kita kan hidup dengan orang kita cintai, bahagia betul nggak? Tadi ingat-ingat, sekarang udah nggak bisa ingat lagi. Saya bangun tidur, saya lihat, dia jogrok di sini ya. Udah hidup begitu saudara sekalian. Saya mendapat jawaban. Kalau Anda nggak mau cepat mati karena Anda hidup bersama dengan orang yang Anda cintai, camkan baik-baik. Dengerin ya, kalau Anda tidak mau mengalami sakit penyakit karena hidup dengan orang yang Anda tidak cintai, cintailah dia setulus-tulusnya. Kalau perlu sejadi-jadinya. Karena kasih itu kata kerja. Tepuk tangan saudara sekalian. Kasih itu kata kerja, bukan perasaan saja. Amin saudara sekalian. Jadi kalau Anda hidup dengan orang yang Anda tidak cintai, cintai dia, kasihi dia. Amin. Caranya gimana Pak? Ngomong, Mom, I love you. Wanita, kemarin saya menghadiri pernikahan anaknya Pak Heri itu. Bagus dia bilang. Ya. Istri itu suka dengan katanya perasaannya mesti diiniin. Kan, kasihilah istrimu, hormatilah suamimu. Itu dua cycle yang memang kok beda ya. Beda. Kalau istri merasa dicintai, dia akan secantik-cantiknya, betul nggak? Makanya ketika wanita jatuh cinta, itu mukanya merenah, betul nggak? Kecantikannya naik 25-40%. Kalau menurut saya, karena dulu waktu saya jatuh cinta, perasaan saya itu berbunga-bunga, begitu saudara. Artinya kalau wanita juga jatuh cinta, pasti berbunga-bunga, betul nggak? Nah, saudara sering-sering ngucapin, Mom, I love you. Jangan, Mom, I love you. Dilap gitu ya. I love you. Nah, itu kata kerja. Mom, I love you. Dan kalau mau lebih sukses lagi, hidup dengan orang yang tidak cintai, selain Anda mengucapkan, Mom, I love you. Bilang, Mom, I transfer you. Langsung istrinya, wah I love you, I transfer you. Dia buka rekeningnya pakai mobile banking. Papa, saya juga sangat sayang sama Papa. Nanti Papa pulang saya masakin. Ya habis ditransfer gocap tiaw ya, begitu saudara. Kalau nggak percaya, tanya istrinya. Mam, kalau saya transfer, kalau 50 juta kebanyakan, saya transfer 10 juta, Mama seneng nggak? Tanya istrinya, seneng nggak?
Coba istri senang nggak kalau suaminya transfer 10 juta sekarang? Nah, masalahnya nggak ada duitnya, Pak. Itu saudara. Kasih kebanyakan orang berkurang. Yang kedua, kenapa perlu revival of love? Dan revival of love itu tidak bisa lepas dengan iman. Ini kan butuh iman, mengasihi orang tidak dikasihi kan iman, betul nggak? Itu kan ajaran Yesus, ya. Bukan hanya mengasihi yang baik sama yang baik saja. Jadi kasih sama orang yang baik sama dia. Sama musuh aja dikasihi, ini udah tinggal satu rumah sama istri yang Anda tidak cintai karena sesuatu dan lain hal. Kasihi dia, amin. Itu ajaran Kristen. Gak ada yang amin, saudara. Sebab apa? Istri saya begitu sih, Pak, kalau Bapak masih mending ya. Udah umur sekian masih begitu. Saudara, tadi itu bagus tuh. Ya, harus dalam setiap keadaan tetap percaya, amin. Tuhan pasti memberikan kekuatan untuk mengasihi istri seperti itu. Sebab kasih itu kata kerja. Kita butuh tenaga dari Tuhan. Waktu saya meneliti tema ini, kasih dan iman dan kasih, saya menemukan begini, Allah kan kasih. Ketika kita beriman penuh, punya koneksi, mengenal, kita ada pernah istilah transfer spirit, betul nggak? Ada kekuatan yang mengalir kepada kita, karena dia sumber kasih. Allah yang penuh dengan kasih karunia, Allah yang penuh ini. Ketika kita baik, kita berhubungan baik dengan Tuhan yang adalah sumber. Nanti itu energi rohani itu masuk ke kita, betul nggak? Energi rohani, akibatnya kita punya aura, namanya aura kasih. Apa sih Pak aura kasih? Tanya aja tuh pejabat tuh. Pasti dia tahu siapa aura kasih. Ini benar, karena aura itu adalah energi yang memancar keluar. Kenapa energi atau aura itu bisa memancar keluar? Karena ada di dalam. Sehingga ketika dia beriman, dia percaya Yesus yang penuh dengan kasih, Allah yang penuh kasih yang tidak diragukan tadi, itu auranya keluar, betul nggak? Sehingga dia bisa mengasihi istrinya. Begitu saudara sekalian. Ini kan luar biasa, betul nggak? Jadi kebenaran ini saudara mesti pahami, tema ini luar biasa. Ini memberkati saya bilang, ini benar nih. Makanya kita mesti lebih setia sama Tuhan, lebih rajin melayani Tuhan, lebih sungguh-sungguh sama Tuhan. Karena transfer spirit ada aura. Aura itu apa ya? Aura itu juga bahasa Inggris. Kalau saudara lihat di kamus, aura. Apa tuh aura? Aura adalah a quality of feeling. Katakan quality of feeling. Ininya monyong dikit, saudara. A quality of feeling. Susah ya, saudara ya. An aura is a quality of feeling that seems to surround a person. Kalau orang, place, and so on. Jadi kualitas perasaan yang bisa kelihatannya, yang nyata, seems di sekitar orang itu. Makanya aura menurut definisi yang lain itu lingkaran cahaya dalam diri seseorang. Nah orang yang beriman pasti punya aura, namanya aura. Suruh sebut aura kasih, jangan konotasinya, wah ini artis. Bukan. Memang begitu kalau diiniin, karena Allah itu punya energi. Ketika kita beriman, kita punya energi untuk juga mengasihi. Amin. Jadi penting. Makanya quality of life itu juga ditentukan sama quality of feeling. Ditentukan sama kasih saudara dengan pasangan saudara, dengan komunitas saudara. Saudara baru bisa punya hidup yang berkualitas. Bahkan Rick Warren bilang begini, hidup baik dijalani dengan kasih. Jadi hidup yang paling baik itu dijalani dengan kasih. Hidup yang paling baik, the best life itu, hidup yang baik itu ketika kita menggunakan kehidupan ini dengan kasih. Itu hidup berkualitas, saudara. Karena dipengaruhi sama apa? Ketika kita punya iman, kasih kita melimpah. Wah, saudara, hidup akan nyaman. Amin, saudara? Udah mulai kendor, saudara. Karena kasih itu, kalau boleh perasaan, ya Hananya boleh kalau bilang perasaan, itu perasaan yang paling berkualitas. Mulai sayup-sayup. Kasih itu, kalau boleh dibilang perasaan, tadi kan kata kerja, aktivitas. Kalau dia perasaan, itu perasaan yang paling berkualitas. Jadi, kalau kita bilang percaya kepada Allah, makanya kasih itu mutlak. Saya ulangi lagi bagi yang gak mudeng nih ya. Kalau kita mengasihi Allah, maka memiliki Allah adalah kemutlakan. Dari tepuk tangan saudara sekalian. Tadi di WA Group, saya lupa WA Group mana ya. Hujan Pak dari malam. Sepi dong Pak gereja. Waktu saya baca, ya gue yang khotbah sepi gimana ya. Saya tetap semangat, amin. Nah begitu, siapa yang tuh suara kecil ya? Hah? Ada amin, tapi suaranya suara anak-anak ya. Berarti dia paham saudara sekalian. Saya ulangi lagi, karena ini bagian yang penting. Makanya revival of faith sama revival of love itu
Nggak bisa dipisahkan. Ya, artinya nggak boleh miliki iman tapi nggak punya kasih. Punya kasih, ya kelihatan, tapi nggak beriman. Kebaikannya itu ada kepentingan. Ada udang di balik, terserah saudara udangnya di mana taruhnya. Yang pasti kalau udang di balik jadi ngadu, saudara. Nah, saudara sekalian, jadi memiliki kasih itu kemutlakan. Dan kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Roma 13 ayat 10, kasih. Ya, kalau bisa ditayangin ya. Ini kan tadi, nanti kita kesini lagi. Roma dulu, Roma 13 ayat 10. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Kenapa? Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Jadi kalau saudara jahat sama orang, pas saya nggak membunuh dia? Betul, nggak membunuh. Tapi kalau bunuh karakter itu jahat. Malah kalau makin saya teliti, mengerikan kalau orang yang tidak hidup dalam kasih. Tidak mungkin masuk sorga, mulai sayup-sayup, ngeri saudara ya. Jadi kasih tidak berbuat jahat. Kalau terjemahan lain, ya, terjemahan yang saya baca, Sederhana Indonesia 2, karena dengan mengasihi tentu kita tidak menyakiti orang lain. Nggak menyakiti orang lain. Jadi dengan mengasihi sama saja kita menaati semua hukum Taurat. Hukum Taurat itu apa? Ya. Apa? Kasihilah Tuhan Allahmu. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. Jangan membuat patung bagimu, menyerupai apapun juga. Jangan nyebut nama Allahmu sembarangan. Kuduskan hari Sabat. Baru yang ke-5, hormati ayah ibumu. Kemudian jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berdosa, jangan mengingini milik sesamamu. Nah, kalau kita melanggar Taurat yang 10 tadi, kemudian ada misnanya 613. Ada positif 248 apa, berapa begitu, kemudian ada yang 365 yang perintah positif atau negatif, segala macam itu saya lupa. Melanggar satu, melanggar semua. Nah, kalau menyakiti orang, suami menyakiti istrinya terluka. Ya. Kalau nggak sengaja, mungkin nggak masalah, betul nggak? Kan nggak sengaja, atau lupa. Kalau lupa kan nggak ingat. Saya pernah nih, sampai sekarang saya nggak lupa. Saya karena saking sibuknya nggak konsentrasi. Ya, waktu itu kan belum WA-nya canggih begitu ya. Saya pikir kan udah malam, istri saya udah pulang. Saya pikir udah langsung aja deh. Pas langsung, dia kan kalau manggil saya nggak pakai Bapak Cecep atau Papa Cecep atau apa, panggil Cep gitu saudara ya. Cep, lu di mana? Ini bawa sampai rumah. Hah, lu mau tinggalin gue ya? Dulu lu udah gue mungkin dalam hati ya. Sekarang lu mau tinggalin gue? Lu gimana sih? Ya, saya lupa. Bisa nggak lupa saudara sekalian untuk berbuat baik? Bisa nggak? Bisa. Saya waktu itu belum pendeta imam ya. Pendeta juga manusia, punya perasaan dan punya hati. Jangan disamakan dengan pisau. Terserah pisau belati, pisau apa saudara ya. Dia punya perasaan. Saya lupa. Bisa. Tapi nggak sengaja menyakiti. Amin saudara sekalian. Jadi ketiadaan kasih berarti melanggar hukum Taurat. Sedangkan sorga itu tempat yang sempurna buat kasih. Makanya saudara sekalian, jika Anda tidak punya kasih, Anda tidak mungkin hidup di sorga. Penjelasannya gimana Pak? Saudara akan paham deh tadi yang saya jelaskan tadi. Kalau saudara tidak punya iman, mengasihi Allah, saudara berarti menentang Allah yang adalah kasih. Akibatnya Anda tidak punya kasih. Orang yang tidak percaya aja itu akan binasa, apalagi nggak punya kasih. Makanya saudara sekalian, life is all about life. Life is all about love. Saya ulangi sekali lagi ya. Life is all about love. Hidup itu semuanya adalah tentang kasih. The best use of life is love. Jadi kehidupan itu baik dijalin dengan kasih. The best expectation, the best expression of love is time. Ekspresi terbaik dari kasih itu adalah waktu. Makanya jangan sampai nggak ada waktu buat istri, buat anak. Kasihan dia. Nggak ada waktu buat apa? Yang terutama nggak ada waktu buat transfer istrinya. Nggak ada waktu, gajian ditransfer dia lupa. Padahal nggak pernah lupa selama ini. Tiba-tiba lupa, berarti ada something wrong, saudara. The best expression of love is time. The best time to love is now. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi waktu terbaik untuk mengasihi itu kapan? Sekarang, jangan tunda-tunda. Amin saudara. Tuh, life is all about love. Saudara cek tuh ya. Boleh dipoto. Pan ada Pak di Google? Ada. Ya. Kemarin Pak Gembala itu bagus tuh. As soon as you lost focus, your strength leaks. Saya bilang, ini bener banget nih. Sebab kalau saya dengerin khotbah kemudian saya ingat sesuatu, waduh mana ya? Begitu saudara. Makanya saya usahakan catat gitu ya. Walaupun saya udah dengar, saya tetap paksain. Kenapa? As soon as you lost focus, kehilangan fokus, your strength leaks, bocor. Kalau Pak Gembala menerjemahkan berkurang atau itu tepat
ininya. Akan apa, Pak? Jadi kalau kita kekurangan fokus, kita nggak fokus, kekuatan kita jadi bukan hanya bocor, jadi hilang, saudara sekalian. Ya. Makanya hidup itu fokus dengan mengasihi Allah. Amin, saudara sekalian. Nah, waktu saya kan tinggal 10 menit, jadi saya masuk ke bagian yang paling penting, yaitu hukum yang utama. Markus 12 ayat 29 sampai 34. Percaya, saya akan on time, saudara sekalian. Kenapa Bapak tahu akan on time? Kan ada di sana tuh, ya, jam, saudara ya, yang memonitor jamnya gede ya. Markus 12 ayat 29. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang Saduki itu nggak percaya kebangkitan. Makanya dia mempersoalkan kalau ada wanita menikah dengan 7 laki-laki itu saudara semua, nanti di surga siapa yang jadi lakinya? Kan udah menikah di bumi. Nah, itu namanya teka-teki teologi. Ya, kalau bicara soal teka-teki teologi, pertanyaan teologi, Yesus pasti bisa jawab, amin. Misalnya saudara nanya soal keuangan, soal tata buku sama saya. Tahu, Pak, kalau neraca, kalau aset, kalau bertambah di debit atau di kredit, ya sambil saya ngigo juga saya tahu. Sama, Yesus juga begitu. Teka-teki kerajaan sorga, teka-teki teologi, ya. Dia tahu siapa jadi suaminya. Ya, dijelaskan sama Yesus. Nanti suruh baca ayat sebelumnya. Makanya ahli Taurat mungkin dari golongan Farisi, dia senang tuh. Lalu seorang ahli Taurat mendengar Yesus dan orang Saduki bersoal jawab, tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya. Nah, ini pertanyaan otentik. Kenapa pertanyaan otentik? Karena Yesus datang membawa hukum yang sebenarnya bukannya baru, ya. Hukum kasih itu udah ada di perjanjian lama. Tapi diberikan muatan atau nafas jiwa yang memang betul-betul dari Allah. Ya. Hukum manakah yang paling utama? Ini hukum yang paling utama. Artinya saudara sekalian, nggak ada hukum lagi yang paling utama. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, perhatikan nih. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Dalam dunia teologi ini disebut Sema Israel. Pengakuan deklarasi iman yang paling fundamental. Sema Israel. Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Artinya ini nih. Dengarlah hai Israel, Sema Israel. Ini pengakuan iman, deklarasi iman yang paling fundamental, paling dasar bagi orang Yahudi. Ini Yesus kutip, artinya ini masih berlaku hukum ini. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Kasihlah Tuhan Allahmu. Jadi langsung, nggak ada keterangan apa-apa lagi, karena udah jelas. Kalau orang beriman, percaya ya, kepada Allah yang Esa, dia harus kasihilah Tuhan Allahmu. Kata kerja perintah, kasihilah Tuhan Allahmu. Itu artinya kalau you beriman sama Allah yang Esa, kasihi Tuhan Allahmu. Jangan ada padamu patung yang menyerupai apapun kamu sembah-sembah. Nehi si milik kita itu berjahe. Harus Allah saja. Jangan nyebut namanya sembarangan. Nggak boleh. Apalagi ngebuli-buli, nggak boleh. Di perjanjian lama, ada anak muda 42 orang. Itu umur berapa, 17 lebih kali, karena muda. Ada hamba Tuhan, namanya Elisa. Memang kepalanya gundul. Tahu gundul ya? Tapi namanya Elisa, Pak, bukan Gunawan. Iya, karena bukan gundul dan menawan. Ya. Ketika lewat, 42 orang itu serentak ngomong, hei si gundul. Itu namanya menghina, menyebut sembarangan. Elisa itu nabi yang luar biasa. Mujizat yang dia kerjakan itu 2 kali lipat, double portion dari Elia, seniornya. Ketika dikutuk, apa yang terjadi? Keluar apa? Ada yang tahu baca? Keluar apa? Dari hutan? Serigala ganteng, jadi ganteng-ganteng serigala. Keluar apa? Beruang. Beruang itu saudara, kalau dia besar, cakarnya ini, tampar pipi saudara. Apa yang terjadi? Ini yang kena tamparannya, bongklak, hilang. 42, dicabik-cabik. Kalau terjemahan Inggris, in pieces, berkeping-keping. Karena ngeledek, bully. Ngebully. Nah, ini baru-baru ini, nggak boleh ngebully. Itu tindakan tidak kasih, tindakan jahat. Ngebully, apalagi pejabat. Ngebully, body shaming. Kan body shaming itu berhubungan dengan tubuh. Disebutin tuh, saya nggak berani, ntar dipotong saya bahaya ya. Dihina-hina. Saya waktu dengar, loh kok bisa begini ya? Aduh. Body shaming, itu nggak boleh. Amin, saudara sekalian. Saya juga kadang-kadang dibully. Bapak nih ganteng. Saya sih nggak peduli ya kalau saya dibilang ganteng ya. Karena memang kenyataannya jelek, saudara ya. Itu digituin nggak boleh, body shaming. Makanya anak-anak sejak kecil harus dilatih. Jangan menghina fisik orang. Amin, saudara sekalian. Nggak boleh. Lah, lu hidungnya bolong ke atas lu, disebut namanya, gitu. Nggak boleh. Semua orang hidungnya ke bawah, betul nggak?
Kalau ke atas, kalau hujan repot, mesti kasih payung-payungan di sini, takut masuk. Nggak boleh. Makanya guru-guru sekolah minggu mesti menjelaskan. Amin, saudara sekalian. Jangan sampai body shaming. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Gitu. Pak itu ngebully? Enggak, ini saya mau kasih contoh. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Itu juga ciptaan Tuhan, amin. Baik keduanya. Gajah binatang besar, tapi aneh kupingnya lebar. Ah itu saudara. Lebih aneh binatang siput, kemana-mana rumahnya ikut. Wah itu saudara. Itu bilang, wah ini body shaming sama binatang. Enggak. Karena guru sekolah ini ngajarin, walaupun seperti itu jangan menghina. Itu ciptaan Tuhan, amin. Makanya, haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Nah, saya ambil nada rendah. Kalau ambil nada tinggi, itu jadi penyembahan, amin. Coba aja, di F coba. Itu jadi penyembahan. Penyembahan itu kan ditujukan kepada Allah. F, cereng. Cereng. Nggak kedengeran saya, kupingnya saya apa budek ini. Kenceng dikit. Cereng aja, cereng. Jadi kita nggak boleh menghina. Kurang kenceng. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Kuasa. Saudara, lagu ini jangan dilanjutkan. King Kong, udah nggak sahdu lagi. Itu penyembahan, saudara sekalian. Ketika kita menghargai orang, ya, apapun keadaannya, hargai. Bahkan waktu saya meneliti ini, saya kaget saudara sekalian di Yakobus 2, bisa tampil ayat 8. Saya kaget saudara. Kalau kita memandang muka, ya. Tetapi jikalau kamu menjalankan hukum yang utama tadi itu ya, yang tertulis dalam kitab suci, kasihlah Tuhan Allahmu, kemudian kasihlah sesamamu, hukum yang sama. Seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tuh. Berbuat baik itu natural. Karena itu natural feeling yang Tuhan kehendaki. Tetapi, jikalau kamu memandang muka, membeda-bedakan orang, kamu berbuat dosa. Yang ngomong Alkitab, bukannya aneh. Amin, saudara sekalian. Kaget ya? Saya juga kaget waktu baca gini. Makin saya renungkan, kaget saya. Tetapi kamu termasuk saya nih. Kalau memandang muka, kamu berdosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Kalau di Alkitab, yang melanggar, yang berzina, itu dilemparin sama, bukannya batu, bapau ya. Bukannya bapau, batu, saudara. Hukum mati. Jadi saudara, betapa pentingnya iman dipraktekkan dengan perbuatan baik, amin. Kalau enggak, kita nggak bisa tinggal di sorga. Nggak bisa. Kalau ada iri hati, benci, itu kan pembunuh, pendusta. Nggak ada pembunuh, pendusta di dalam kerajaan sorga. Jadi saudara sekalian, kita praktekkan iman kita dengan perbuatan baik, yaitu mengasihi sesama kita. Amin buat firman Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. G.